الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المختار وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Wiqayah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang diberikan pada kita, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan serta kelapangan waktu yang diberikan pada kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat taufik dan hidayah yang senantiasa ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita masing-masing, sehingga pada siang hari ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keringanan kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kita beraktivitas masing-masing menuju Masjid Jami' Al-Wiqayah ini dalam rangka kita memenuhi salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga amaliyah ibadah yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkirim salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithal awamirillah wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur karena hingga saat ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menikmati berbagai fasilitas kehidupan yang disediakan oleh Allah di muka bumi ini. Untuk itu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang masih diberikan pada kita. Marilah sama-sama umur tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita pergunakan dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kehidupan kita ini bermanfaat baik untuk diri kita maupun juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita termasuk kategori orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam mengarungi kehidupan ini tentunya banyak hal yang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu izinkanlah al-fakir untuk menyampaikan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an arba'in." Tidak akan beranjak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'al 'an arba'in, sampai dia harus mempertanggungjawabkan
mempertanggungjawabkan tentang 4 perkara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. An umrihi fi ma'afnah. Yang pertama adalah umurnya, untuk apa umur tersebut dia habiskan. Wa syababihi fi ma'ablah. Yang kedua adalah masa muda, untuk apa masa muda tersebut dipergunakan. Yang ketiga, wa ilmihi ma ta'amila bih. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah diamalkan dari ilmu tersebut. Dan yang keempat, wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana ia peroleh harta tersebut dan untuk apa hartanya tersebut dia pergunakan atau dia belanjakan. Ma'asyiral hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada setiap manusia tentang 4 perkara yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ketika hidup di dunia nanti pada hari kiamat. Ada 4 perkara tersebut adalah yang pertama, amrihi fi ma'afnah. Umurnya, untuk apa umur tersebut ia gunakan, untuk apa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut ia habiskan selama hidupnya. Hadirin rahimakumullah, sejak kita menginjak usia balik, seluruh perbuatan kita, ucapan-ucapan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan selamat dan bahagia di akhirat nanti. Namun sebaliknya, jika kita lalai akan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, salat fardu kita tinggalkan, puasa Ramadan kita abaikan, zakat tidak kita tunaikan, berbuat maksiat masih terus saja kita lakukan, terhadap orang lain kita selalu berbuat zalim dan tidak mau meminta maaf kepadanya, maka kelak di akhirat kita akan binasa dan merana untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita tersebut. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang kedua yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah amsyababihi fi ma'ablah. Masa muda yang diberikan pada kita pada masa muda tersebut, dan para pemuda yang saat ini sedang merasakan masa mudanya, untuk apa masa mudanya tersebut dipergunakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masa muda yang diberikan pada kita, kesempatan untuk menikmati masa muda di dunia ini, untuk apa masa muda tersebut kita manfaatkan? Apakah hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berhura-hura dengan nongkrong di warung-warung kopi hingga lupa waktu, bahkan ada suara azan diabaikan, sholat pun tidak dikerjakan? Nauzubillah tsumma nauzubillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Atau mungkin sebaliknya, masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dipergunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan majelis taklim, beribadah salat 5 waktu tidak ditinggalkan, mengikuti atau aktif dalam kegiatan-kegiatan remaja masjid, berkumpul bersama orang-orang soleh dan lain sebagainya. Maka masa muda tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Wahai para pemuda yang saat ini masa muda sedang kalian alami, apakah kalian sudah merenungkan apa saja yang sudah kalian lakukan di masa muda ini? Jika yang kalian lakukan adalah hal-hal yang bermanfaat, maka pertahankanlah dan bahkan hendaklah kalian tingkatkan dengan mengajak teman-teman kalian untuk melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan, yang melakukan berbagai kebaikan dalam kehidupan kalian di masa muda. Ingatlah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man aradallahu bihi khairan, razaqahu khalilan shalihan, in nasiya dzakarahu wa in dzakara anahu." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya suatu kebaikan, razaqahu khalilan shalihan, maka dia akan memberinya sahabat yang saleh. Siapa sahabat yang saleh itu? In nasiya dzakarahu. Jika kita lupa, in nasiya dzakarahu. Jika kita lupa, maka sahabat yang saleh tersebut akan mengingatkan kita untuk melakukan suatu kebaikan. Wa in dzakara anahu. Dan jika ia ingat untuk melakukan suatu kebaikan, a'anahu, maka sahabatnya tersebut akan membantu dia, akan memberikan motivasi kepadanya untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan yang akan dia lakukan.
hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka hendaklah kalian berteman dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa saling mengingatkan jika salah dalam melangkah dan mendorong jika akan melakukan suatu kebaikan. Maka insya Allah masa muda kalian akan terisi dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, sehingga kalian akan selamat dalam kehidupan di dunia maupun juga kehidupan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga adalah wa ilmihi ma amilani. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma amilani. Untuk apa ilmu tersebut diamalkan? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jika kita telah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim, seperti mempelajari dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait tentang bersuci, sholat dan zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban, haji dan lain sebagainya, segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk belajar tentang ilmu agama tersebut. Maka sudahkah ilmu tersebut diamalkan? Sudahkah ilmu tersebut dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima tsumma la ya'lam. Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang sifatnya adalah fardhu ain. Wa wailul liman 'alima tsumma la ya'lam. Sungguh sangat celaka orang yang sudah mempelajarinya tapi tidak mau mengamalkannya. Seorang ulama besar mazhab Syafi'i yang hidup pada abad 9 Hijriah yang bernama Ahmad bin Husain bin Hasan bin Ruslan, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Ruslan, beliau menerangkan dalam syairnya tentang orang-orang yang telah dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala namun dia tidak mau mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupannya. Fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malanna wa'adabu bi'adla ibadil wasmi. Orang yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala lam ya'malanna, namun dia tidak mau mengamalkan ilmunya, wa'adabu bi'adla ibadil wasmi, maka dia akan diazab, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengazab, sebelum Allah menyiksa para penyembah berhala. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan yang keempat yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti adalah wa'amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari mana kita peroleh harta tersebut dan untuk apa harta tersebut kita belanjakan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam masalah harta manusia terbagi menjadi 3 golongan, yakni 2 celaka dan 1 selamat. Siapakah 2 golongan yang celaka tersebut? 2 golongan yang celaka pada hari kiamat nanti adalah, yang pertama adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber-sumber yang haram. Yang kedua adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal namun membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal malu shalih lirrajuli shalih." Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Kenapa? Sebab orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya pun juga untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada hakikatnya harta benda yang kita miliki adalah harta benda yang kita keluarkan dan kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala demi untuk kepentingan agama Islam dan juga untuk kaum muslimin. Sedangkan harta benda yang lainnya adalah milik orang lain, yakni milik ahli waris kita yang kelak di hari kiamat akan dipertanyakan dan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya marilah sama-sama kita introspeksi, kita muhasabah diri kita masing-masing, dan hendaklah kita selalu berusaha untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat, yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, di penghujung khutbah ini marilah sama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, mampu kita isi dengan amal soleh yang bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, agama kita,
dan juga untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta benda kita, dengan tubuh kita, atau dengan ilmu yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah untuk kita sehingga kita dapat melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, sehingga kita akan selamat baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al